Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Umi Homsiatun selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Najla Hadijah dari kelas 1 Ekonomi Syariah E dengan NIM 214110201044 akan mengulas materi pertemuan keempat, yaitu kalimat efektif. Pada materi ini, saya akan membahas pengertian, karakteristik, unsur, syarat, dan contoh kalimat efektif. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Menurut Badudu, kalimat efektif adalah kalimat yang berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud pembicara atau penulis. Sedangkan menurut Wijono, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Selain itu, Nasuha berpendapat bahwa kalimat efektif dapat dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi, dan informasi tersebut dapat dipahami oleh pembaca. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan para pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Selanjutnya adalah karakteristik kalimat efektif. Di sini terdapat 6 karakteristik, yaitu kesepadanan, kehematan, kepararelan, kecermatan, kelogisan, dan ketegasan. Yang dimaksud kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Ciri-ciri kesepadanan yakni memiliki subjek dan predikat yang jelas dan tidak memiliki subjek yang ganda. Kemudian kehematan. Kalimat efektif tidak menggunakan kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindarinya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain menghindari unsur yang sama, menghindari kesinoniman, dan menghindari penjamakan. Yang ketiga adalah kepararelan. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk frasa yang digunakan dalam kalimat. Misalnya, apabila frasa pertama adalah nomina, maka selanjutnya juga berbentuk nomina. Maksud dari kecermatan adalah cepat dan tepat dalam memilih frasa, sehingga tidak muncul kerancuan dan makna ganda. Maksud dari kelogisan yakni ide yang terdapat dalam suatu kalimat efektif dapat dipahami atau diterima oleh akal dan sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Yang terakhir adalah ketegasan. Kalimat efektif memberi penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokok tersebut menonjol dalam suatu kalimat. Pembahasan kedua yaitu unsur kalimat efektif. Dalam kalimat efektif, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, antara lain subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, benda, suatu hal yang menjadi pokok pembicaraan. Predikat adalah bagian kalimat yang menunjukkan tindakan atau keadaan subjek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Biasanya terletak setelah predikat dan menggunakan verba transitif, yaitu verba yang mewajibkan adanya objek. P yang selanjutnya bukan predikat, melainkan pelengkap. Di sini pelengkap biasanya digunakan untuk melengkapi predikat dan berupa verba. Terakhir adalah keterangan, yang berfungsi untuk menerangkan bagian kalimat lainnya, yaitu subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Lanjut ke pembahasan syarat kalimat efektif. Selain unsur, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi
agar suatu kalimat menjadi efektif. Pertama, sesuai ejaan yang disempurnakan, mulai dari penggunaan huruf besar, tanda baca, ejaan, kata baku, dan unsur yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kedua, mempunyai subjek dan predikat. Kalimat efektif harus memiliki susunan yang sistematis atau berurutan, mulai dari subjek, predikat, objek, atau keterangan. Hal ini bertujuan agar pembaca langsung paham maksud dari kalimat yang disampaikan. Ketiga, tidak bertele-tele. Suatu kalimat tidak dapat dikatakan sebagai kalimat efektif apabila menggunakan banyak kata. Oleh karena itu, kita harus teliti dalam membuat susunan kalimatnya. Keempat, tidak multitafsir. Kalimat yang disampaikan sebisa mungkin tidak ambigu dan dapat langsung dipahami oleh pembacanya. Pembahasan yang terakhir adalah contoh kalimat efektif. Yang pertama, jika kamu bekerja dengan keras, kamu pasti berhasil. Kalimat ini tidak efektif, maka diubah menjadi kamu bekerja dengan keras, maka kamu pasti berhasil. Yang kedua, setelah memasak, ibu mencuci baju. Kalimat ini juga tidak efektif dan diubah menjadi ibu memasak, kemudian mencuci baju. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.